betul. Ini kira-kira pasiennya dokter Yeni itu banyak laki-laki atau perempuan, Dok? Waduh, ini Antara kenapa laki-laki dan perempuan bisa menjadi bisa menjadi salah satu faktor risiko, dokter? Iya, itu terkait dengan faktor risiko hormonal. Tapi kan kembali lagi faktor-faktor yang berpengaruh kan banyak tadi faktor risikonya ya. Jadi mungkin kayak hidupnya, kalau yang laki-laki mungkin banyak begadang, merokok. Nah, ini teman-teman di sini ada yang merokok. Nah, ini teman-teman di sini ya. Ada aman ini. Aman kalau di aman sini ya. Kalau pas ini ya, Dok, di luar tidak tahu nih ya. Klik Sehat, langkah besar untuk hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suwondo, senang sekali saya Dr. Tanti dapat menyapa pendengar setia podcast Klik Sehat, langkah besar untuk hidup sehat. Pernahkah Sobat Suwondo mengetahui bahwa stroke merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian di Indonesia? Karena dalam setiap menitnya jutaan sel otak akan mati akibat serangan stroke. Stroke bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baiklah, telah hadir bersama saya narasumber yang sangat spesial pada pagi hari ini. Beliau adalah dokter spesialis, beliau Dr. Rahayu Andiani, spesialis neurologi. Beliau adalah salah satu dokter spesialis saraf di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter Tanti. Iya, baik. Sehat ya? Alhamdulillah, dokter. Dokter juga harus selalu sehat ya, dok, iya, ya. Betul, ini sehat. Outfitnya biru ini, dok, sama ya. Kompak ya. Kompak ya, dok. Baik, dokter. Mungkin pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam, dokter, terkait dengan penyakit stroke ya, dok, ya. Iya. Mungkin hari ini tadi sudah visit banyak pasien ya, dok, di rumah sakit. Iya, betul. Pagi-pagi sudah beredar dulu menyapa pasien betul, ya. Betul ya, dok, ya. Jadi, nah, mungkin ini, dokter, masyarakat perlu dipahamkan kembali sebenarnya apa itu stroke, dokter. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi stroke itu memang salah satu penyakit yang saat ini jadi prioritas dari pemerintah ya. Karena memang stroke itu seperti tadi sudah dokter Tanti sampaikan, penyebab kematian dan kecacatan yang tertinggi di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, karena memang dampaknya itu tidak main-main ya, baik untuk pasien, untuk keluarga atau lingkungan terdekat, bahkan untuk negara ya. Jadi itu merupakan hal yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau masyarakat mungkin sudah pernah mendengar tentang stroke ya, jadi mungkin saya ulas sebentar lagi bahwa stroke itu suatu kondisi gejala dan tanda dari gangguan saraf ya, jadi baik saraf di otak, di medula spinalis atau di sumsum tulang belakang dan retina atau saraf mata. Kondisi ini terjadi secara mendadak atau secara akut ya, jadi dadakan, berlangsung selama 24 jam atau lebih, atau menyebabkan kematian, dan penyebabnya adalah gangguan aliran darah ya, gangguan aliran darah ke saraf, baik karena sumbatan maupun karena perdarahan atau pecah pembuluh darah. Iya, baik, dokter. Jadi untuk stroke sendiri ada dua jenis tadi ya, dok, yang sumbatan sama yang perdarahan ya, dok. Iya, baik, dokter. Terus kemudian ini, dokter, agar masyarakat bisa lebih mengenali gejala-gejalanya, dokter. Seperti apa sih tadi gejala stroke itu agar bisa diwaspadai oleh masyarakat, dokter? Iya, betul. Gejala stroke itu nanti akan tergantung dari area saraf yang terkena. Tapi seperti campaign dari Kemenkes itu ada singkatan yang mungkin bisa diingat-ingat ya, oleh masyarakat dengan mudah. Itu singkatannya adalah segera ke RS ya. Gejalanya segera ke RS. Jadi se-nya itu dari senyumnya nggak simetris atau merot ya. Dokter. Kemudian gerakan anggota tubuh yang melemah ya, biasanya separuh kanan atau kiri. Ya, dokter. Kemudian itu adalah bicara. Baik gangguan bicaranya itu berupa pelo atau mungkin tidak bisa mengungkapkan kata-kata ya, tidak bisa bicara, menyampaikan maksud, atau bicaranya itu
tidak nyambung ya. Oh ya dokter. Ditanya apa, jawabnya apa, atau mungkin dengan bahasa yang aneh yang kita tidak paham. Kemudian yang ke RS-nya itu kebas atau kesemutan ya, bisa di wajah, bisa di anggota gerak. Kemudian R-nya itu rabun pada salah satu mata ya, tadi karena ada serangan stroke juga yang ke retina atau saraf mata. Dan S-nya yang terakhir itu sakit kepala ya, sakit kepala yang hebat yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya, atau gangguan keseimbangan ya, vertigo, sempoyongan, jadi jalan tuh jeglong-jeglong kayak gitu. Nah, jadi tadi segera ke RS. Jadi cuman kedelainya kayak ini ya dok, segeralah ke RS seperti iya, itu. Betul. Jadi itu gejalanya. Praktis sekali. Jadi itu merupakan gejala dan juga apa yang harus dilakukan masyarakat bila menjumpai gejala berikut. Baik dokter, terkait tadi singkatan yang memudahkan masyarakat segera ke RS ya dok. Nah itu pada setiap penderita stroke itu apakah akan dialami semua gejala itu atau bisa salah satu? Misalkan penderita stroke A hanya senyumnya saja, terus kemudian penderita stroke yang B bisa antara senyum dan gerakan seperti itu dokter. Iya. Jadi gejala itu memang bisa terjadi salah satu atau beberapa gitu ya. Kadang-kadang itu yang menjadikan masyarakat tidak cuman merot aja sedikit, tunggu dulu. Nah, padahal harus diwaspadai bahwa itu nanti bisa saja gejala itu berkembang kalau tidak segera ditangani. Jadi bisa kayak progres gitu ya dok. Misalkan jam 1 masih merotnya sedikit, kemudian nanti 3 jam kemudian jadi merotnya banyak, atau mungkin nambah gerakan itu bisa ya dok? Bisa. Bahkan pada stroke yang berat mungkin perdarahan berlangsung secara terus-menerus, terus akhirnya bisa menyebabkan koma atau kematian. Baik dokter. Terus kemudian tadi tertarik dengan dokter. Itu tadi kebas ya dok, atau kesemutan. Nah itu bagaimana caranya? Terkadang itu banyak sekali beberapa pasien itu yang mengatakan hanya kesemutan di kedua tangannya atau kaki setelah pagi hari itu dokter. Misalkan setelah bangun tidur tiba-tiba mengeluh kesemutan di kedua kaki atau kedua tangannya. Nah itu apakah merupakan salah satu gejala itu, atau kebas yang seperti apa yang lebih spesifik mengarah ke stroke dokter? Iya, jadi kebasnya itu bisa di wajah, atau kebas atau kesemutannya ya bisa di wajah, di setengah anggota gerak ya, atau mungkin di 4 anggota gerak. Prinsipnya terjadi mendadak. Kalau misalnya dia itu ada biasanya kesemutan pagi, tapi disertai nyeri atau kaku, nah itu mungkin ada gangguan saraf yang lain, bukan stroke. Bukan stroke ya dok. Jadi kuncinya yang stroke itu tiba-tiba ya dok. Misalkan saat masak tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, atau tiba-tiba pelo begitu ya dokter. Terus kemudian dokter, dari gejala-gejala yang sudah disampaikan dokter Hayu tadi, hal apa atau faktor risiko apa dokter yang bisa menyebabkan penyakit stroke atau muncul gejala-gejala itu tuh sebenarnya faktor risikonya apa yang mungkin nanti bisa dihindari oleh oleh masyarakat lebih untuk pencegahan kedepannya gitu dokter? Faktor-faktor risikonya apa saja dokter? Jadi memang terbagi ya, ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa kita intervensi, dan ada faktor risiko yang bisa kita perbaiki. Kalau yang sudah tidak bisa di intervensi ya, tidak bisa dimodifikasi, itu antara lain adalah genetik ya, kemudian usia ya, meskipun bisa terjadi pada skala usia, tapi semakin bertambahnya usia, stroke sebagai penyakit degeneratif pasti akan semakin meningkat risikonya. Kemudian jenis kelamin juga ya, kemudian ada ras juga. Nah itu faktor risiko yang memang tidak bisa kita otak-atik ya. Jadi kayak takdir kalau yang ini ya dok. Kalau yang pertama adalah takdir, tapi jangan mentakdirkan semua karena ada yang faktor risiko yang kedua dokter. Ada yang harus diperjuangkan ya. Jadi seperti tekanan darah kemudian gula darah, terus kolesterol, kemudian pola hidup sehat, aktivitas fisik ya, tidur yang cukup itu, dan hindari stres. Nah itu salah satu beberapa faktor yang bisa kita
modifikasi, bisa kita cegah. Tertarik sekali untuk yang tadi takdir tadi dokter. Kalau genetik berarti kan keturunan ya dokter, keturunan. Terus kemudian kalau yang tadi jenis kelamin dokter. Iya betul. Ini kira-kira pasiennya dokter Yeni itu banyak laki-laki atau perempuan dok? Waduh ini antara kenapa laki-laki dan perempuan bisa menjadi tadi dok, bisa menjadi salah satu faktor risiko dokter? Iya, itu terkait dengan faktor risiko hormonal. Cuma kalau di sini saya amati ya sama saja ya. Hari ini ada pasien stroke yang laki-laki, ada yang perempuan dan seperti itu. Nggak terlalu signifikan ya Iya dok ya? kalau di sini ya. Tapi kalau secara studi dokter antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu menurut studi itu lebih banyak mana dokter prevalensi kejadiannya? Kalau pada usia lanjut itu lebih banyak yang perempuan ya, karena ini tadi ada faktor risiko faktor proteksi hormonal tadi. Oh baik dokter. Tapi kan kembali lagi faktor-faktor yang berpengaruh kan banyak tadi faktor risikonya ya. Jadi mungkin gaya hidupnya, kalau yang laki-laki mungkin banyak begadang, merokok. Nah, ini teman-teman di sini ada yang merokok. Nah, ini teman-teman di sini ya. Ada aman ini. Aman kalau di sini ya. Kalau pas ini ya dok, di luar tidak tahu nih ya. Walaupun laki-laki tadi ini ya dok, lebih kalau usianya lanjut lebih sedikit untuk prosentasenya, tapi jangan ini dulu ya, jangan terus wah laki-laki nanti nggak kena stroke gitu ya dok ya. Kalau sudah risiko sudah usia lanjut sama saja lah. Sama saja ya dok. Antara degeneratif gitu. Merokok juga termasuk salah satu. Pasti. Merokok. Terus kemudian minum minuman alkohol ya dok. Tentu saja. Terus ini dokter yang sering di masyarakat ketika saya sendiri edukasi dokter, jangan stres itu kan agak tanda kutip ya dok, stres ini. Padahal mungkin tingkat stres dan kadang kita sendiri juga ada stresnya kan dok. Nah itu stres yang seperti apa yang harus maksudnya kita cegah biar maksudnya untuk faktor risiko, salah satu faktor risiko terserang stroke-nya itu agak bisa turun, itu yang stres seperti apa dokter, yang dikatakan kamu kurang kelola stres itu seperti apa dokter? Iya, pertama atur ritme kita ya, pokoknya jangan kemerungsung lah. Jadi segala sesuatu itu yang harus kita jalani itu harus terplanning gitu ya. Terus jangan terlalu mentargetkan sesuatu dengan terlalu tinggi. Jadi antara realita tidak sesuai dengan ekspektasi ya dok ya. Iya. Dan kemudian kembali lagi secara spiritual ya, harus dengan berdoa ya. Kemudian sabar dan ikhlas. Jadi konten spiritual nih. Ini teman-teman yang di sini kayaknya banyak stres ini karena belum tanggal tua tapi dompetnya udah tipis dokter. Gitu ya. perlu refill baik dokter. Ya dokter, tadi terkait untuk faktor resiko ya dokter. Kemudian ini dokter tadi kan disebutkan oleh dokter di awal bahwa stroke itu menetap 24 jam atau lebih dokter. Bagaimana yang dikatakan dengan TIA atau transient ischemic attack dokter? Karena ada sebagian kecil pasien itu yang datang ke IGD itu ketika mengutarakan keluhan itu bilang gini dokter, Bu, tadi jam 3 itu mulut saya pelo, tapi kemudian 3 jam kemudian kok sudah tidak pelo dokter. Nah itu bagaimana dokter yang disebut dengan serangan hanya beberapa jam itu bagaimana dokter? Kita bilangnya serangan sepintas ya, serangan sepintas ya dok. Stroke. Tapi meskipun sepintas ya, itu sebetulnya kondisi patologis itu sudah ada di dalam pembuluh darah. Artinya pada tahap itu mungkin terjadi sudah ada penyempitan ya, kemudian ada gangguan aliran darah, tapi karena masih bisa terkompensasi, maksudnya nggak terlalu sempit, nggak terlalu ini jalannya, makanya masih bisa recover. Tapi itu tentu saja harus diwaspadai karena TIA itu juga stroke sebetulnya ya. Berarti termasuk juga itu sudah dinamakan stroke ya dok? Iya stroke. Dan kalau tidak ditangani nanti dia akan menjadi
faktor risiko lagi untuk terkena serangan stroke dan umumnya mungkin gejalanya akan lebih berat. Kalau yang TIA ini atau sepintas ya dok, tadi namanya sepintas itu, serangan sepintas itu, apakah juga perlu perawatan seperti yang pasien tadi stroke yang bukan TIA itu dokter? Iya. Kalau misalnya gejalanya sudah tidak ada, ya perlu kita edukasi, ya, kemudian diberikan obat, ya, kelola faktor risikonya, gitu. Tapi lebih baik memang dirawat untuk observasi. Jangan-jangan nanti gejalanya akan muncul lagi. Oh betul dok. Jadi tetap waspada ya dok ya, karena betul. sudah ada ibaratnya bibitnya gitu ya dokter ya. Betul, baik dokter. Terkait tadi dengan usia dokter. Jadi usia kan tadi dikatakan memang semakin tua jadi lebih berisiko. Lalu bagaimana sekarang trennya? Saya amati juga beberapa di IGD itu pasien-pasien juga ternyata tidak selalu tua dokter. Kemarin ada yang usia 36, 40, 50 lah. Itu bagaimana dokter? Kenapa bisa usia lebih awal jadi terjadi serangan stroke dokter? Iya, jadi memang serangan stroke itu kan karena disebabkan oleh gangguan aliran darah, dia bisa terjadi di semua usia, ya. Jadi apapun penyebabnya, mungkin memang ada gangguan jantung, ya. Kemudian ada kelainan pembuluh darah, jadi memang bisa terjadi pada semua usia. Ya, saya pernah menangani usia balita, bahkan anak-anak, ya. Kemudian kalau umur 20-an tuh berarti apa? Dewasa muda ya? Dewasa muda. Iya, 20-an. Ini ya. seperti teman-teman di sini. Dewasa muda ya. 20-an plus-plusnya tapi dokter. Plusnya 2 kali ya. Plusnya 2 kali. Perlu hati-hati nih, perlu waspada dokter. Betul. Dokter, usia termuda yang pernah ditangani Dokter Rahayu selama menjadi spesialis saraf ini berapa? Tadi dikatakan balita, itu usia berapa dokter? 2 tahun ya. 2 tahun ya dok. Itu juga sama dokter. Ada kelemahan anggota kemungkinan dari gangguan anatomisnya. Oh, dari anatomisnya harus dikaji lebih lanjut ya. Ya dok. Soalnya kan terpaparnya belum terlalu banyak ya dok ya, antara usia yang misalkan 40 tadi dari gaya hidup, stres, terus kemudian rokok. Kalau 2 tahun kan masih ini ya dok ya. Biasanya kalau usia muda itu terjadi karena kelainan kongenital, kayak mungkin di jantung atau mungkin anomali dari pembuluh darah di otak. Terus memang ada kelainan saat mungkin dari lahirnya ya dok ya, perlu pengajian lebih ulang lagi ya dokter. Lalu kemudian bagaimana dokter ketika seseorang itu sudah ada gejala tadi, gejala stroke itu, penanganannya yang paling tepat bagaimana dokter? Iya. Penanganan paling tepat. Paling tepat dokter. Sesuai singkatannya ya. Segera ke RS ya dok. Jadi kebetulan di rumah sakit kita ini ya, kita punya tim coach stroke ya. Jadi pasien yang datang dengan waktu kurang dari 4,5 jam ya, nanti kita akan bisa berikan pengobatan dengan intravena ya, jadi pengobatan untuk meluruhkan sumbatan untuk pada pasien yang stroke infark ya. Tapi memang semua stroke harus segera ya, karena tadi prinsipnya semakin lama menunda akan semakin banyak sel saraf yang rusak. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus yang harus segera ditangani gitu ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan tekanan darah, kalau ternyata hasil CT scan-nya itu ada perdarahan, tentu saja harus segera diturunkan supaya tidak bertambah banyak. Oh ya dokter. Jadi memang sesuai dengan singkatannya harus segera ke RS. Karena hampir sebagian besar dokter yang datang di IGD itu ketika ditanya sejak kapan itu rata-rata ada yang sudah 5 jam, kemudian 10 jam, ada yang sudah 1 minggu yang lalu dokter. Betul. Baru ke IGD dokter. Seperti itu ya. Mungkin karena awalnya gejala ringan, jadi tidak aware, nanti dulu siapa tahu sembuh. Masuk angin ini dikerokin ya. Iya, benar. Atau dipijit dulu ya dok ya. Dipijit dulu ya dok. Nih, baik dokter, tadi terkait untuk stroke yang tim coach stroke untuk penanganannya dengan intravena dokter, itu berarti untuk diagnosis atau artinya untuk penegakan stroke-nya itu sendiri kan dengan CT scan ya dokter. Dengan CT scan. Lalu pasien-pasien yang mengalami salah satu gejala dari segera ke RS tadi itu selalu di CT scan berarti dok? Iya.
harus selalu di CT scan karena diagnosis stroke itu golden standard untuk stroke perdarahan itu dengan CT scan ya. Pemeriksaannya mudah dan cepat ya, jadi akan segera ketahuan ini stroke sumbatan atau perdarahan, jadi bisa ditangani sesuai dengan jenis stroke-nya. Oh ya, baik dokter. Kemudian untuk ini dokter, yang dikatakan golden period atau waktu emas itu sebenarnya batas maksimalnya atau kan harapannya sesegera mungkin ya dokter. Tapi yang dikatakan golden period itu maksimal berapa dokter? Berapa jam misalkan? Sebetulnya masa hiperakut itu sampai 0 sampai 6 jam ya, tapi untuk tindakan RTPA ya kita namanya itu sebaiknya ya di bawah itu, karena dalam 4,5 jam itu obat harus sudah masuk. Sementara kan untuk menentukan diagnosis seperti CT scan, EKG, lab itu kita butuh waktu. Jadi tidak ada apa istilahnya, yang paling baik ya begitu ada gejala langsung kirim ke rumah sakit ya dokter. Baik dokter, terkait dengan faktor risiko yang antara hipertensi, penyakit-penyakit ya, ada penyakit-penyakit kronis hipertensi, kemudian gula darah atau diabetes, terus kemudian tadi ada kolesterol, itu prioritas yang paling banyak dokter pemicu stroke itu dari penyakit kronis yang apa dokter? Iya, hipertensi itu terbanyak. Dari hipertensi ya dokter. Berarti awalnya setelah sekian tahun hipertensi itu bisa memicu. Betul. Dan yang sering terjadi di masyarakat itu pertama mereka berobat, terus tensinya baik, nggak berobat lagi, padahal nggak tahu habis itu tensinya naik lagi. Kedua, berobat aja, maksudnya minum obat tapi tidak mencapai target tensi yang diharapkan. Iya betul. Berarti terkait dengan penanganan stroke dokter, ketika pasien sudah kan tadi segera ke rumah sakit, berarti kan ke IGD, kemudian nanti akan dilakukan perawatan di bangsal atau mungkin kalau kondisinya buruk jadi di ICU ya dok. Itu setelah perawatannya itu apakah juga harus selalu minum obat rutin dokter, atau ketika sudah perawatan ya sudah cukup sampai di situ dokter? Ini yang sering jadi masalah juga betul, ya dok. Sebetulnya setelah kena stroke itu resiko untuk kambuh itu sangat besar ya, jadi makanya kalau misalnya dia stroke sumbatan itu harus minum pengencer darah terus seumur hidup dokter? Iya betul, karena kan itu apa ya, sebagai upaya untuk pencegahan ya, yang tadi saya bilang mungkin kondisi pembuluh darahnya sudah kaku, sudah menyempit, jadi memang harus butuh pengencer darah. Kemudian untuk yang stroke lain atau stroke perdarahan ya, stroke hemoragik yang tidak butuh pengencer darah pun juga harus terpantau juga, tekanan darahnya jangan tinggi, kondisi kolesterolnya juga harus baik ya, gulanya juga harus normal. Jadi memang itu harus selalu terpantau. Makanya tadi dikatakan bahwa stroke merupakan penyebab utama kecacatan karena itu tadi ya dok, memang selnya akhirnya rusak terus sampai berkelanjutan ya dok ya. Betul. Baik dokter. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ya dokter ya, terkait stroke ini. Itu untuk penanganannya dokter, tadi kan dari penanganan selain dari obat yang masuk, nah itu ternyata di masyarakat banyak juga yang mengira bahwa penanganan stroke itu ada yang misalkan dipijat atau akupuntur, atau misalkan kok tusuk jarum di ujung-ujung. Nah itu bagaimana dokter dari sisi pandangan medis itu, apakah bermanfaat atau kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali dokter? Iya, kalau pada serangan aku jelas tidak bermanfaat karena prinsipnya tadi segera ke RS. Tapi mungkin kalau nanti setelah fase penyembuhan mau pijat, mau akupuntur itu enggak masalah. Tapi memberikan dampak atau impact yang signifikan tidak dokter ketika melakukan tadi treatment akupuntur ataupun pijat itu dok? Setelahnya. Iya dok, setelah perawatannya. Jadi setelah fase akutnya sudah selesai, itu masuk fase rehabilitasi ya, di mana pada stroke itu terjadi sequelae gejala sisa. Betul ya. Nah pada saat itu ya, untuk proses penyembuhan itu banyak modalitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu saja
obat ya, obat ya. Kalau obat untuk pengencer darah, obat darah tinggi ya. Kemudian juga pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Nah, setelah itu juga ada macam-macam, ada fisioterapi, ada massage ya, kemudian ada juga akupuntur ya. Mungkin yang mana yang bisa dirasakan dengan nyaman oleh pasien itu bisa dikerjakan ya. Prinsipnya tidak menyakitkan ya. Betul. Untuk tadi dokter, untuk obat ya dok ya. Terus kemudian karena pasien stroke ini kan akan mengalami kecacatan ya dokter. Misalkan kok lemah walaupun sudah baik, sudah pulang kan masih lemah separuh gitu ya dok ya. Itu seberapa penting untuk melakukan terapi rehabilitasi medis dokter? Untuk maksudnya pemulihan ototnya misalkan itu dok. Nah itu bagaimana dok untuk rehabilitasi medis itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan atau cukup dari obat saja dokter? Prinsipnya harus dilakukan semua ya. Jadi untuk latihan fisik itu dilakukan selain untuk perbaikan fungsi motorik juga untuk menghindari kontraktur, menghindari kaku, menghindari nyeri ya. Jadi bisa dilakukan di rumah sakit dengan panduan dokter, tapi setelah itu di rumah pun juga harus dikerjakan latihannya. Jadi nggak cuma fisioterapi di rumah sakit toh kan, habis itu di rumah nggak pernah latihan. Iya betul gitu. Oh iya betul dokter. Jadi untuk ini dokter, untuk pasien-pasien yang telah melakukan rehabilitasi medik kan di rumah juga harus tetap latihan ya doknya. Nah itu apakah latihannya itu latihan-latihan yang hanya latihan ringan atau dibutuhkan misalkan kok harus angkat beban atau apa itu dok? Oh iya. Kan sekarang lagi tren tuh untuk angkat beban di usia lanjut itu kan ada gitu dokter. Kadang angkat tangan aja belum sanggup. Iya betul. Ya, jadi prinsipnya itu kita karena stroke itu sekalinya selain lemah juga kaku ya. Jadi prinsipnya adalah lingkup gerak sendinya harus diperbaiki. Jadi latihan-latihan yang meluaskan ya dari gerak sendi ya, kalau misalnya di bahu sendi putar, kemudian di siku, di tangan, di pinggul, di kaki ya, harus fleksibel sendinya supaya nanti kalau misalnya dia mau latihan jalan tuh sudah siap gitu. Jadi untuk targetnya tentu saja nanti akan dipandu oleh dokter KFR ya. Jadi ini latihannya misalnya untuk sesi ini mungkin targetnya bagaimana. Kalau sudah bisa kemudian pasien sudah lancar ya karena latihan di rumah juga, nanti mungkin ditingkatkan targetnya gitu. Prinsipnya sebisa mungkin kembali senormal mungkin gitu. Jadi pasien juga harus dimotivasi ya dalam fase latihan itu apa yang bisa dikerjakan, jangan semuanya dibantu. Ambil ini bantu nanti orangnya nggak gerak ya. Oh iya betul dokter. Dokter, terkait ini ada beberapa pertanyaan ya dok ya. Hubungannya kenapa pada pasien stroke itu kadang sisi yang lemah itu akan lebih kecil daripada sisi yang sehat setelah masa pemulihan dokter? Jadi kan ada tuh dok, ternyata kakinya yang satu mungkin diameter pahanya ya atau diameter betisnya lebih yang sehat nggak kecil. Nah ukurannya yang mengalami kelemahan kok agak kecil itu apakah itu yang disebut dengan atrofi atau gimana dokter? Iya. Sebetulnya kalau dari gangguan saraf ya di otak medula spinalis itu sebetulnya tidak terjadi atrofi, tapi mungkin karena kurang latihan ya ototnya jadi mengecil gitu. Jadi sebetulnya seharusnya tidak ya. Seharusnya walaupun dia yang lemah sama ya dok, antara yang sehat dengan yang lemah. Iya, mungkin karena kurang latihan ya. Jadi otot-ototnya akan atrofi. Itu yang kita sebut disuse atrofi karena tidak digunakan. Karena tidak digunakan untuk latihan itu tadi ya, karena mengalami kelemahan itu tadi ya dokter. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini apakah pasien-pasien stroke itu selalu mengalami serangan di saat pagi hari setelah bangun tidur? Karena kebanyakan itu dari bangun tidur kemudian kok tiba-tiba lemah, kok tiba-tiba nggak bisa bicara dokter. Nah itu dari segi medis apakah ada studinya dokter antara waktu kejadian di setelah bangun tidur sama mungkin hari-hari yang biasa dokter? Karena kebanyakan kok setelah bangun tidur baru didapatkan serangan stroke itu dokter. Karena biasanya dalam kondisi pagi itu tekanan darah kita naik ya.
Jadi itu mungkin yang memicu dengan kondisi sudah ada gangguan vaskular, itu bisa aja memicu dia pecah. Ya. Jadi memang ada ini ya dok ya, ada pengaruhnya antara tadi siklus sirkadian secara fisiologis ya dokter. Pagi dia akan naik. Lalu bagaimana dokter pasien-pasien yang tidak tahu ketika kan tadi bangun tidur sudah mengalami serangan stroke ya dokter. Nah, keluarga pasien ini tidak tahu dokter ketika ditanya sama mungkin dokter IGD ataupun keluarga yang lain ini sejak kapan nih seperti ini, karena waktu sebelum tidur pasiennya nggak kenapa-kenapa dokter. Nah itu bagaimana dokter cara tahu bahwa ini serangannya sebenarnya dari berapa jam yang lalu, itu bagaimana dok? Itu mungkin untuk kepentingan coach stroke ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya fase terakhir dilihat sehat ya, atau mungkin dengan CT perfusi akan kelihatan itu kondisinya apakah memang masih baru ataukah sudah agak lama. Jadi kalau misalnya memang masih bisa dilakukan ya bisa dilakukan RTPA, terlepas dari semua syarat yang lainnya, usia, kemudian skor NIHS-nya jadi pertimbangan untuk pemberian RTPA. Tadi mungkin dijelaskan lebih ini dokter, lebih detail untuk RTPA itu dokter, pengobatan RTPA itu seperti apa dok? Iya, RTPA itu obat untuk melisiskan ya atau melunturkan bekuan sehingga aliran darahnya akan kembali lancar. Istilahnya dia akan menghilangkan sumbatan gitu. Tapi memang ada golden periodnya ya, dalam 4,5 jam dia harus sudah masuk. Kalau misalnya lebih dari itu mungkin ya harus dengan intraarterial ya. Berarti ada waktunya harus betul-betul pas ya dokter. Baik dokter, kita akan masuk di segmen mitos atau fakta ya dokter, karena banyak sekali pernyataan di masyarakat mungkin masih yang membuat itu mitos atau fakta sih sebenarnya gitu ya dokter. Ini pertanyaan pertama, mitos atau fakta pernyataan pertama dokter. Stroke hanya menyerang orang yang sudah tua tadi dok? Tentu tidak. Mitos ya dok ya, mitos. Karena tadi bisa terjadi di usia muda bahkan balita ya dokter. Kemudian yang kedua, ketika terpeleset atau jatuh jangan langsung ditolong, dapat memperparah kondisi stroke-nya dok. Oh ya, itu kalau ngangkatnya aur-auran ya. Kalau dibiarkan nanti lewat golden periodnya ya, jadi harus ditolong dengan baik tentu saja. Baik dokter, mungkin takutnya yang cedera itu ya dok ya, maksudnya mungkin untuk cedera. Kemudian yang ketiga dokter, sakit kepala selalu merupakan tanda stroke dok. Misalkan pusing selalu merupakan itu tanda awal stroke, itu bagaimana dok? Tidak selalu. Jadi kalau dari gejala-gejala KRS tadi kan sakit kepala yang hebat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi tidak selalu mitos juga ya dok ya, bisa jadi itu bisa jadi ya dok ya, bisa jadi ya dok ya. Ini teman-teman yang di sini ada yang sering sakit kepala? Tergantung tanggal benar ya dok ya, tanggal menentukan tingkat sakit kepala ya dok. Kemudian yang keempat dokter, stroke tidak selalu menimbulkan kecacatan permanen dok. Stroke tidak selalu menimbulkan kecacatan permanen. Pada stroke ringan dia akan bisa pulih dalam fase akut. Berarti fakta ya dok ya? Fakta. Kemudian yang kelima, pentingnya pengobatan dan rehabilitasi medis berkelanjutan untuk pemulihan stroke. Tentu saja ya dok. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Baik dokter, mungkin yang terakhir pesan singkat untuk masyarakat bagaimana agar lebih aware atau peduli tentang stroke ini. Silakan dokter. Iya. Terima kasih. Jadi stroke itu merupakan kondisi yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan ya. Jadi lebih baik adalah prinsipnya mencegah lebih baik dari mengobati. Apalagi untuk faktor-faktor yang tadi bisa kita rubah. Mari kita berusaha untuk berubah supaya tidak berdampak ke arah stroke ya. Kemudian terkait tadi segera ke RS, yaitu singkatan yang mudah untuk diingat ya. Kalau menjumpai di sekitar kita ada yang mengalami gejala tadi ya, segera ke RS, mungkin diulang sebentar ya. Senyum,
yang merot, gerak yang lemah, kemudian bicaranya ada gangguan, kebas kesemutan, kemudian rabun, ya, kemudian sakit kepala atau pusing, gangguan keseimbangan, itu harus segera ya, karena setiap menitnya itu berharga. Betul. Karena setiap menit itu akan bisa terjadi jutaan saraf yang rusak. Gitu. Kemudian terkait dengan pencegahan tadi ada singkatan juga, ada singkatan juga ya, Dok. Singkatan juga, cerdik ya. Cerdik. Jadi nggak hanya kancil yang cerdik. Iya, betul. Jadi supaya bisa menghindari stroke, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit kronis lainnya ya, dengan singkatannya cerdik ya. Apa itu, Dok? Ya, C-nya cek kesehatan berkala. Cek kesehatan. Kemudiannya yang paling itu enyahkan asap rokok. Ya. Enyah tuh yang cowok-cowok, enyahkan asap rokok. Ya. Jangan dikurangin, langsung Jangan stop ya. Langsung stop. Kemudian R. Kemudian rajin olahraga. Kemudian D-nya diet seimbang. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Dan K-nya kelola stres. Baik, Dokter. Jadi ada singkatan segera ke RS dan cerdik. Nah, begitu. Baik sekali, Dokter. Terima kasih sekali Dokter Rahayu, spesialis neurologi yang telah memberikan informasi yang sangat detail sekali ya, Dokter, sehingga masyarakat akan lebih paham mengenai tentang stroke ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Suwondo ataupun pendengar setia podcast Klik Sehat untuk share video ini agar masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa Dokter Rahayu semoga sehat selalu ya, Dok ya. Oh ya, Dokter, kita ada ini, Dokter, ada simbol untuk stroke, Dokter. Time is brain, Dokter. Iya, betul. Jadi sebelum kita tutup, kita nanti waktu sangat berharga, time is brain ya, Dokter ya. Oke. Mari tingkatkan kewaspadaan terhadap stroke karena time is brain. Waktu adalah otak. Sampai jumpa di podcast Klik Sehat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.